babyku, selamat datang di Baby Talk, Bebas Bicara Talk Virtual Edition. Kali ini aku udah pakai outfit yang lumayan seksi dan udah ada properti tikler karena hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang juga seksi, ngomongin sesuatu hal yang lumayan liar menurut aku dan cukup kontroversial, tapi menurut aku penting sih, dan mungkin teman-teman babyku di rumah banyak yang penasaran soal ini. Nah, langsung yuk kita ngobrol sama Sisil dan kita akan ngomongin soal seks dan BDSM. Yuk. Hai Sisil. Halo Kak Dena. Gimana di Bali sana? I wish aku ada di sana. Rasanya kalau misalnya di Bali tuh kayak the best place buat karantina kali ya. Soalnya Iya, kamu berarti COVID ngapain aja di sana berarti? Kebetulan di sini tuh udah lumayan normal ya. Maksudnya kafe udah buka, pantai sudah buka, jadi Iya, aku lihat sirik. Jadi, gitu deh. Ya gitu. Aku sih di sini masih tetap kayak hangout sama temen, tetap kadang main ke rumah mereka, kadang kita makan bareng kayak gitu-gitu, tetap sih ada, cuman nggak banyak-banyak banget gitu sih. Kamu kan punya channel YouTube nih, tadinya namanya, kalau yang aku tahu ya, tadinya namanya Sisilism, terus sekarang jadi Sisil aja. Terus kalau aku perhatiin, isinya atau kontennya itu seputar seks dan seksualitas, ibaratnya. Aku penasaran why gitu, kenapa harus bikin konten mengenai isu-isu seksualitas dan seks? Apakah itu something yang emang kamu suka atau emang kamu tuh mau mengeducate atau ada alasan lainnya sih sebenarnya? Very interesting question, dan ini gue banyak banget ditanyain kayak gini. So salah satu alasan kenapa akhirnya gue mutusin ya udah deh gue bikin video soal seks, karena waktu itu belum ada di YouTube. Gue cuma tahu satu yang dari Indonesia tuh yang Wita Wanita gitu, dan cara penyampaiannya bukan seperti yang gue suka gitu, dan akhirnya gue pikir karena kebetulan gue juga nggak pernah dapet seks edukasi ya di sekolah ya Kak, jadi kayak gue mikirnya ya udah deh, daripada gue nungguin orang lain yang harus membuat sesuatu, akhirnya I'm gonna do it. Gue bakal step out, yaudah gue bikin YouTube-nya. Waktu itu gue gak ada ekspektasi sama sekali, karena kebetulan again, tujuannya waktu itu ke Bali cuma untuk liburan ya. Dan akhirnya waktu itu karena udah di bulan kedua dan gue merasa aduh bosen banget, udah kemana-mana gitu ya, akhirnya gue bikinlah video. No expectation at all, cuman bikin video karena kebetulan gue suka ngomong ke kamera. Dan akhirnya beberapa bulan setelahnya kebetulan salah satu videonya viral. Jadi jadi kayak itu tipping point. Ternyata orang suka. Bener, ternyata orang suka dan mereka merasa thankful ada gue gitu, yang kayak Ika seneng banget akhirnya ada yang ngebahas tentang kayak gini-gini, dan bahasanya pun mudah dicerna sama yang seumuran remaja dan young adults gitu kan. Jadi ya udah deh, this is what I do now. Jadi akhirnya one thing leads to another, terus nggak lama jadi viral, terus malah jadi something yang kamu bikin regularly gitu kan, which is a good thing. Dan karena mungkin juga menariknya karena sudut pandangnya beda. Mungkin selama ini kayak orang ngelihat apa ya, something yang berbau seks itu dari sisi yang cowok misalkan, atau dari sisi yang beda lah gitu, atau dari sisi yang lebih you know like porn kind of thing. Cuman kan the way kamu ngasih edukasi dengan konten itu dari perspektifnya Sisil, which beda gitu kan. Jadi that's why orang suka dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi speaking of konten, kamu dari semua konten-konten yang isinya seputar seks itu, ada gak sih satu konten misalkan yang ketika bikin sama sekarang nonton lagi itu kayak paling berkesan? Satu yang aku bikin itu aku lupa judulnya, tapi pokoknya di situ aku nude, aku telanjang, dan di situ aku ngasih tahu kalau setiap tubuh tuh imperfectly perfect. Jadi kita nggak ada yang sempurna, kita tahu itu, dan kita mau nggak mau ya harus menerima diri kita sendiri. Dan itu sih, itu salah satu konten aku ngelihatnya kayak itu karya yang sampai sekarang kayak
wow, ketika aku nonton lagi kayak anjir, gue berani juga nih put myself out there dengan telanjang dan walaupun itu sama sekali nggak ada pornographic intention ya, itu bukan sesuatu yang porno menurutku karena cuman ngasih lihat kulit kayak gitu-gitu. Itu one of the thing, salah satu konten yang sampai sekarang aku masih suka banget. Ada yang komen sih kayak ya ampun, gue nggak nyangka banget ada orang Indonesia yang berani bikin konten kayak gini gitu, karena itu bener-bener eksplisit tapi pesan moralnya dapet. Karena aku juga vokal banget ya terhadap self love gitu. Banyak orang yang nggak pede terhadap dirinya kayak gitu dan aku pengen kayak ayo lo tuh jangan apa istilahnya mandang diri lo tuh seseorang yang rendah gitu sih. Body positivity lah, aku kan vokal juga ngomongin soal itu. Salah satu konten kamu ada juga nyinggung soal BDSM. Iya. Ya kan? Dan mungkin banyak juga teman-teman babyku di rumah yang penasaran. Atau mungkin juga ada yang belum pernah dengar. Apa sih sebenarnya BDSM itu? Boleh tolong jelasin ya? Oke, jadi BDSM itu kan sebuah kata yang sebetulnya dia ada kepanjangannya kan ya Kak. Jadi bondage discipline, dominant submission, sama sadist masochism. Jadi sebenarnya kata BDSM sendiri itu tuh kayak payung gitu loh, yang memayungi orang-orang yang bukan vanilla. Nah, vanilla itu apa? Vanilla itu lebih ke cara seorang couple itu berhubungan seks yang gitu-gitu aja, as in kayak cewek, cowok, missionary gitu. Kayak gitu. Sementara kalau di BDSM itu tuh banyak aspeknya. Jadi kayak kamu misalnya suka bondage dan bondage itu maksudnya suka diikat, suka ditahan, suka diatur oleh seseorang, masuknya di situ gitu. Atau misalnya kamu enjoy pain, kamu suka rasa sakit, atau kamu suka ngasih seseorang rasa sakit dan itu bikin kamu apa ya? Kayak ada aliran dopamin gitu. Ketika kamu melakukan itu, then kamu ada di SM areanya itu gitu. Jadi jadi it's like LGBTQ gitu kan. LGBTQ itu kata yang itu payung untuk semua yang non hetero gitu kan. Jadi banyak banget BDSM itu kayak gitu. Aku tuh penasaran gitu. Ada nggak sih sebenarnya kalau di dalam BDSM itu sendiri degree-nya? Kayak misalkan buat newbie nih, atau kalau udah ibaratnya udah mahir, itu emang makin lama tuh tingkatannya tuh makin tinggi ibaratnya kayak gitu. Aku penasaran sih, sebenarnya ada nggak sih kalau di BDSM itu sendiri tingkatan-tingkatan itu? Yes, ada banget. Jadi biasanya ya orang-orang yang memang into BDSM, you know you are into that kind of shit gitu. Kamu tahu dari awal kayak aku menjalani hubungan dominan sub dengan partnerku gitu. Jadi since the beginning, ketika aku remaja, I know something in me kayak aku tuh suka kayak macem didominasi oleh seseorang ketika mungkin dari bacaan-bacaan yang aku baca, dan itu aku ngerasa relate gitu kayak this is hot gitu loh. Dan akhirnya sekarang ketika udah aku explore, ternyata memang ada tingkatannya. Jadi pasti ya manusia itu kan punya toleransi rasa sakit yang berbeda-beda ya. Dan let's say ketika kamu udah di rasa sakit yang istilahnya poin 1 ke 2, kan lama-lama kamu terbiasa ya dengan poin 2 gitu. Dan lama-lama kayak aku mau coba lagi deh ke berikutnya gitu. Akhirnya naik level. Tapi ketika naik level itu juga pasti ada limitnya juga. Kadang kayak the sky is the limit gitu untuk BDSM. But then again, balik lagi, kamu harus punya seseorang, partner kamu juga harus seseorang yang benar-benar kamu percaya. Karena memang ada beberapa play atau permainan yang memang butuh fokus, butuh kamu butuh sadar, dan itu salah satu kunci ketika di BDSM sih. Bukan orang mungkin ngeliatnya itu dipukulin atau gimana, enggak, bahkan dipukulin kayak di spankingnya aja itu tuh ada tekniknya gitu. BDSM itu enggak selamanya ada seksnya, as in kayak penetrasi. Enggak selamanya kayak gitu. Jadi ada orang yang memang into BDSM karena dia pengen mendapatkan kenikmatan yang lain. Yang paling sederhana itu bisa playnya itu dengan yang kamu pegang tadi itu. Si tingling itu, si tickler.
ticklish. Iya. Jadi bisa loh sebenarnya BDSM, tapi dia cuman ingin membangkitkan rasa apa ya, senses atau indera yang lain. Let's say misalnya pakai tapi matanya ditutup. Kan istilahnya kalau mata kamu ditutup terus dipakein permainan dipakein alat-alat toys kayak gitu kan, pasti kan kamu kayak deg-degan dong. Kayak gue bakal diapain nih, padahal sebenarnya lo tau gue bakal diapain gitu. Cuman kayak cuman kan sensesnya kayak gitu, perasaan yang bikin kamu jadi penasaran sesuatu yang beda. Boleh nggak sih Sisil jelasin ada apa aja tuh yang ibaratnya termasuk di dalam si BDSM itu? Selain si tickler ini. Selain tickler. Aduh, harusnya gue bawa toys gue ya. Iya dong, gimana sih? Ini udah ready loh outfit. Nah, ini kalau misalnya dia yang suka vlogging, jadi di spank tapi pakai ini gitu. Terus kalau misalnya dia pengen biasanya tadi blindfold kan udah pada tahu ya kayak apa. Nah, terus ada juga yang dia tuh. Jadi kalau blindfold tuh pakai mask ya, cuman masknya ditutup matanya, bukan ditutup ininya ya buat COVID. Aduh dodol. Iya. Terus ada juga yang dia tuh bondage. Ini bondage itu orang yang suka diikat gitu ya. Either dia memang pakai alat-alat kayak gini, ini kayak handcuff gitu. Ini handcuff, terus nanti misalnya diikat ke ke kasur gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Atau diikat ke rantai gitu ya? Iya, bisa kayak gitu juga. Jadi balik lagi, sebenarnya kalau kamu into BDSM itu kamu benar-benar harus kreatif gitu. Apa nih? Jadi harus merangsang, selain merangsang sensasi, merangsang imajinasi juga ya. Betul. Kalau ini aku udah pakai choker kayak gini, bisa di agak-agak gimana gitu. Bisa, itu tapi chokernya fancy banget kebetulan. Ada orang-orang yang memang dia into breath play, jadi dia suka kayak suka kayak dicekek gitu, itu masuknya ke breath play. Jadi apapun yang berhubungan dengan nafas gitu, kayak di choking gitu, dicekek. Ada juga beberapa orang yang pakai bantal ditutupin kayak gitu. At some certain degree memang itu membahayakan ya, makanya again aku bilang harus sama seseorang yang memang sudah experience, udah tahu, dan kalaupun kamu misalnya baru nih, itu harus seenggaknya educate yourself first lah, belajar dulu gitu. Jadi nggak bisa ngasal juga ya, maksudnya BDSM bukan asal ekstrim ekstrim seksual tuh BDSM nggak gitu juga kan, tapi ada teknik-tekniknya juga supaya juga aman. Betul. Untuk play itu. Ini ada juga buat spank. Biasanya ada juga yang bentuknya kayak sudit, itu bahkan bisa sih. Kayak apa sih? Buat masak yang kayu tuh. Oh gitu, kayak si spatula masak itu ya apa? Masak yang kayu. Jadi bisa juga. Terus juga di BDSM ada juga yang namanya kayak wax play, itu dia pakai lilin. Jadi main temperatur. Jadi kalau misalnya bisa pakai es batu, bisa juga pakai lilin gitu. Jadi dibakar terus ditetes-tetesin gitu. Sini ya. Gitu. Dan biasanya lilin kayak gini tuh sebenarnya nggak terlalu panas sih. Dan kenapa ada lilin khusus BDSM itu karena biar gampang dibersihin. Jadi dibersihin gampang. Jadi mirip lilin buat waxing gitu nggak sih? Yang lilin-lilin yang emang buat aman di kulit gitu kan maksudnya? Lilin-lilin kayak gitu. Gitu sih. Ada juga yang kayak macam dog leash. Biasa itu kamu dicoper kamu. Di rantai gitu ya, nanti dia ditarik-tarik gitu ya kalau misalnya yang suka main pet play gitu. Jadi misalnya jadi kucing atau jadi anjing, itu macam-macam sih orang fantasinya. Kalau misalkan kostum nih, ngomongin outfit gitu, ada nggak sih kayak kostum-kostum atau dress code tertentu kalau mau play? Tergantung playnya mau play apa dulu. Ada kok kayak misalnya yang kayak bunny play, kostum bunny atau kostum kayak kucing gitu, itu bisa. Ada beberapa orang yang into BDSM dan dia itu ke ABDL gitu, kayak adult baby diaper lovers, itu dia bener-bener kayak pakai baju bayi, pakai empeng. Itu spesifik banget ya, spesifik kostum. Yeah. Mirip-mirip Halloween ya sebenarnya ya. Agak-agak nyaru sama Halloween nggak sih? Ya, ada beberapa orang yang turn on dengan latex.
dengan rubber gitu ya, dengan stocking kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya elemen-elemen yang kayak gitu bisa ditambahkan ke playnya ketika memang itu diperlukan gitu sih. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah. Bahkan kayak kamu cuma pakai tangan, pakai tali biasa ngikat orang, udah kelar gitu loh. Balik lagi ya, ada level-levelannya dan juga tergantung imajinasi masing-masing ya. Benar. Yang penting yang jelas harus ada harus safe, sane and consensual. Jadi ini biasanya kode etik yang paling primary ya dalam BDSM gitu. Jadi pertama harus safe, semuanya harus aman. Mulai dari aman tuh juga termasuk rasa nyaman ke kita ya gitu. Kayak kalau misalnya kamu merasa kamu memang sudah cocok dengan si partnernya, lanjutkanlah, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa berarti trust juga ya, maksudnya trust juga termasuk di dalam si safe itu sendiri ya? Harus trust juga, terus abis itu harus sane. Kamu tuh harus dalam keadaan sober, kamu harus dalam keadaan waras. Biasanya jangan play ketika kamu memang lagi depresi atau lagi dalam down banget. Itu mending menurutku jangan sih gitu. Terus juga harus konsen ya, yang jelas harus konsensual satu sama lain gitu. Harus sama-sama setuju kalau mau play. Iya betul. Kalau misalnya at a certain level, ketika udah misalnya paham banget nggak BDSM, itu biasanya naik lagi sih levelnya, kayak REC namanya. Jadi kayak risk aware consensual kink. Jadi udah di tahap dimana gue tahu apa yang gue mau, gue tahu limit gue apa, gue tahu safe word gue apa. Nah enaknya gitu sih di BDSM tuh ada safe word gitu. Jadi ketika kamu merasa nggak aman, kamu bisa langsung ngomong. Jadi berhenti langsung mainannya, kayak gitu sih. Ketika kamu udah ngerasa tahu tentang diri kamu dan aware terhadap partner kamu, itu udah permainannya biasanya lebih ke yang REC tadi itu, kode etiknya. Jadi kayak misalnya ketika gue dipukul, gue tahu itu sakit, itu akan gue tahu resikonya apa kalau terlalu keras gitu. Gue tahu limit gue di mana. Jadi udah tahu resikonya sendiri gitu loh, udah risk aware sendiri. Kalau aku jujur aja masih agak surprise untuk tahu bahwa sebenarnya ada community BDSM itu di Indonesia. Ya, ceritain dong. Coba spill the bean. Interesting. Sebetulnya bukan hanya di Bali, di Jakarta pun ada. Kebetulan aku tau orangnya. Cuman kenapa akhirnya ini jadi komunitas? Karena kita emang sama-sama passionate terhadap BDSM gitu. Kebetulan kalau di dunia internetnya sendiri itu ada kayak Facebook untuk orang-orang kink. Jadi kayak website. Gitu. Jadi emang ada. Ada websitenya kayak gitu. Jadi istilahnya ngumpulin orang-orang yang istilahnya into BDSM itu ada di situ semua gitu. Kalau di aku sendiri komunitasnya ini kita kadang suka bikin kayak gathering, kita bikin workshop gitu. Jadi untuk mengedukasi orang-orang kalau BDSM tuh bukan kekerasan, bahwa BDSM tuh ada tekniknya. Menurut aku sih amazing ya, karena bagi aku itu juga it's an expression, it's an art gitu. Jadi nggak cuma dan aku tadi senang kalau kamu juga meluruskan bahwa BDSM itu not necessarily tidak harus ada penetrasi. Jadi sebenarnya bukan juga tindakan seksual, tapi lebih ke sensasi sih ya. Jadi emang sensasi sama imajinasi. Karena kenapa aku bilang sensasi? Karena bener-bener merangsang indera-indera kita atau our senses kan, dari indera penglihatan, kulit, perasa, peraba gitu dan lain sebagainya. Which is now I understand more about BDSM, dan mungkin juga banyak soalnya kan yang penasaran, juga nggak tahu mau nyari informasi kemana gitu. Jadi thank you for all that information. My pleasure. Ini salah satu impianku juga sih ya Kak. Aku tuh pengen seks edukasi tuh masuk kurikulum pendidikan Indonesia gitu. Mungkin orang tuh jangan mikirnya kayak seks edukasi itu hanya sebatas kayak penis masuk vagina gitu. Kan itu terlalu nggak gitu loh. Maksudnya kayak seks edukasi itu bukan hanya sekedar ketika kamu reproduksi, tapi seks edukasi itu balik lagi ke gimana cara kita mandang tubuh kita, perubahan-perubahan apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita nanti puber. Jadi I think seks edukasi itu bisa dibikin level-levelnya sesuai dengan umur anak-anak gitu, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa gitu. Soalnya jadi kayak disayangkan ketika kamu udah dewasa terus kayak
banyak muncul hal-hal seksualitas mulai masuk dari lingkungan, dan kamu jadi bingung gimana cara ngeresponnya gitu. Sex education as a part of, kayak ngeliatnya dari sisi scientificnya gitu, gitu sih. Dan untuk kesehatan juga gitu, karena akhirnya ketika kita nggak aware terhadap diri kita, ketika kita nggak aware dengan edukasi seksual, kita jadinya nggak tahu sebenarnya kita selama ini berhubungan seks tuh ada nggak sih resikonya, kan kayak penyakit-penyakitnya kita nggak tahu. Jadi kayak gitu-gitu sih yang akhirnya bikin orang mungkin jadi malu dan takut juga untuk ngetes dirinya. Alright, seru banget ngobrolnya. Dan sambil tikling-tikling kecil hari ini bersama Sisil ngomongin seks dan BDSM dan seksualitas secara umum. Thank you banget Sisil udah agree untuk hadir di Baby Talk dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yay. Lebih dalam lagi soal BDSM, lebih meningkat lagi soal BDSM. Aku nggak tahu, mungkin aku masih newbie, masih takut-takut, malu-malu untuk coba-coba. Tapi thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol, dan menurut aku sangat informatif, dan mungkin teman-teman babyku yang tadinya juga penasaran dan nggak tahu atau cenderung buta soal hal tersebut, jadi sekarang at least punya sedikit pencerahan soal BDSM dan seksualitas itu. Thank you Sisil. Sama-sama Kak Dena. Thank you Baby Talk. Barusan kita udah ngobrol-ngobrol seru banget sama Sisil, ngomongin soal seks dan BDSM. Jadi ternyata BDSM itu bukan cuma soal seksual ya, tapi lebih kepada soal sensasi dan imajinasi. Dan jangan lupa 3 hal: safe, sane, and consent. Oke? Kalau gitu, saya Dena Rahman. Thank you for watching, dan sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.